Hai semua, selamat datang di DC Indonesia. Semoga teman-teman sehat selalu. Pada cerita sebelumnya, Superman dan Black Canary atau Green Lantern pergi untuk mencari orang-orang maupun superhero lain yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu, Kapten Atom tanpa sengaja terinfeksi oleh Ray Palmer. Hal itu membuat tubuh Kapten Atom yang mengandung nuklir meledak dan meluluh lantahkan kota Washington DC dan sekitarnya, termasuk Metropolis. Akankah Lois Lane, John Kent alias Superboy, dan rekan-rekan mereka yang berada di rooftop Daily Planet selamat? Temukan jawabannya dalam sinopsis komik DC Is isu kelima di video ini. Tapi sebelum itu, DC Is isu kelima. Judul edisi Hope Lost atau Harapan yang Hilang. Tanggal rilis 2 Oktober 2019. Di halaman pertama, ternyata dan tanpa disangka, Superman dan Wonder Woman selamat dari ledakan nuklir Kapten Atom. Dari situ diketahuilah bahwasannya sudah 3 kota hancur yang disebabkan efek dari ledakan itu. Kota itu tentunya Washington DC, Baltimore, dan Metropolis. Mengingat Metropolis, tentu saja hal ini membuat Superman dan Wonder Woman langsung terbang menuju Daily Planet untuk melihat kondisi istri dan anaknya Superman, dan juga teman-temannya yang sedang menyelamatkan diri dari teror zombie. Ternyata, Lois Lane dan yang lainnya yang berada di atas gedung Daily Planet juga selamat dari ledakan nuklir Kapten Atom. Untung saja Green Lantern dengan perisainya yang melindungi mereka dari efek ledakan tersebut. Tak lama kemudian, Lex Luthor datang menghampiri mereka sambil meratapi apa yang telah terjadi dengan kota mereka Metropolis yang sudah hancur di hadapan Superman. Sedih memang dengan melihat situasi seperti itu, dan memutuskan untuk bergabung dengan yang lain di sana. Superman dan Luthor di sini menjadi sahabat yang tentunya dengan tujuan yang sama untuk mengatasi teror virus zombie anti-life equation. Beberapa hari kemudian, para superhero dan supervillain melakukan usaha untuk menetralisir virus pun mulai dilancarkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan digital dimusnahkan dari muka bumi. Mulai dari jaringan komunikasi, satelit luar angkasa, hingga server internet. Yang penting, setiap perangkat penyiaran digital massal yang berhubungan dengan semua akses. Bahkan, kabel-kabel internet pun dimusnahkan semua, supaya umat manusia tidak lagi menggunakan jaringan internet. Karena itulah solusinya untuk mengurangi jumlah korban virus digital zombie ini. Tidak itu saja, penduduk bumi yang selamat lantas dicarikan tempat perlindungan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Themyscira dan kota Gotham. Ya, kota Gotham sekarang sudah menjelma menjadi hutan rimba berkat ulah Poison Ivy dan Harley Quinn. Di saat Damian Wayne yang sekarang sudah menjadi Batman yang ditemani oleh Green Arrow dan Green Lantern, tiba-tiba mereka diserang oleh zombie Swamp Thing di hutan Gothamnya Poison Ivy. Namun tubuh Batman dan Green Arrow dililit oleh akar pohon. Lantas mereka meminta pertolongan Dinah, si Green Black Canary Lantern, untuk memotong akar pohon yang melilit mereka berdua. Ternyata tiba-tiba Poison Ivy dan Harley Quinn datang menyelamatkan mereka, dan Swamp Thing zombie pun tewas. Harley Quinn terkejut dengan kabar yang diberikan oleh Damian bahwasannya Batman sudah meninggal, dan sekarang Robin yang menggantikan posisi sebagai Batman.
Mereka berdiskusi untuk mencari tempat perlindungan bagi orang yang selamat atas wabah pandemi virus zombie anti-life equation ini. Awalnya, Pamela Isley alias Poison Ivy menolaknya. Tapi karena bujukan si Harley, dia pun setuju. Tapi dengan syarat tentunya. Yaitu jangan merusak hutan miliknya ini. Jika itu terjadi oleh para pengungsi, maka dia tidak akan segan-segan untuk memberikannya kepada zombie-zombie yang ada di luar hutan hijau miliknya itu. Dan tentu saja, kesepakatan itu disetujui oleh Batman saat itu juga. Berpindah ke Fortress of Solitude. Di sana para superhero dan satu-satunya supervillain, si Luthor, sedang berkumpul. Ternyata, Fortress of Solitude kini diubah menjadi markas yang baru bagi para superhero yang masih bertahan. Cyborg dan Lex Luthor juga menggunakan tempat tersebut sebagai pusat pengendali informasi di antara mereka. Green Arrow bertanya kepada Cyborg dan Luthor yang sedang merencanakan sesuatu. Ternyata, Luthor punya usul untuk memindahkan 7 juta penduduk bumi yang selamat ke planet lain. Superman yang mendengarnya langsung menolak ide itu dan menyampaikan bahwasannya hal ini harus dilawan bersama. Dia tidak ingin meninggalkan bumi. Namun Luthor tetap bersikeras dengan alasan jika umat manusia ingin bertahan hidup, maka ia harus meninggalkan bumi ini. Superman tetap saja membantah. Namun ibunya Martha turut mendinginkan hati anaknya itu untuk tetap tenang. Luthor sempat diberikan pukulan dari Lois karena tentu saja dia marah dan membela suaminya. Walaupun sempat terjadi perdebatan, namun pada akhirnya Superman dan Lois pun tidak melarang Luthor, Cyborg, dan yang lainnya untuk membangun pesawat pengangkut massa. Sedangkan di hutan Gotham, yang selamat pun berhasil diungsikan ke sana. Dan proses pembuatan pesawat pengangkut massal pun mulai dikerjakan. Di saat semua mengira keadaan sudah terkontrol, dan mereka yang sedang membangun pesawat pengangkut massa, tiba-tiba para superhero di Fortress of Solitude merasakan suara yang semakin lama semakin menyakitkan telinga mereka. Tiba-tiba, Luthor diserang oleh sosok yang tidak terlihat. Ternyata, makhluk itu adalah Martian Manhunter yang sudah terinfeksi. Luthor tewas, dan The Flash pun terkena cakaran zombie Martian. Ya, umur Luthor di komik ini ternyata tidak panjang. Sampai di sini saja ceritanya. Namun, berkat dia, cerita komik ini menjadi seru lagi. Karena dengan idenya untuk membuat sebuah pesawat untuk mengangkut ras manusia untuk berpindah ke planet lain. Flash yang terkena cakaran, tentu saja hal ini membuat si Barry Allen terinfeksi. Firestorm memang berhasil membunuh Martian Manhunter. Namun The Flash yang sudah menjadi zombie mulai berlari secepat kilat tanpa terkontrol ke segala penjuru dunia dan menginfeksi semua manusia yang bersentuhan dengannya. The Flash-nya Wally West berniat untuk mengejarnya. Namun Superman melarangnya dengan alasan bakal lebih berbahaya lagi jika Wally turut terinfeksi. Setelah memastikan bahwa Barry benar-benar sudah terinfeksi, Superman pun mencoba untuk menghentikannya. Sadar bakal sulit untuk mengejarnya, Superman memilih untuk melaju ke arah yang berlawanan, sehingga keduanya bertabrakan. Tubuh Barry memang langsung hancur berantakan, namun tanpa disangka dan tanpa diduga, beberapa pecahan tulang Barry melesak masuk ke dalam tubuh Superman dan Superman pun terinfeksi. Mengetahui ia tidak punya banyak waktu,
Superman pun bergegas kembali ke Fortress of Solitude dan berpamitan dengan orang-orang terdekatnya. Yang paling sedih itu saat berpamitan dengan keluarganya, baik dengan Superboy anaknya, ibunya, ataupun Lois istrinya yang telah memilihnya sebagai cinta dalam hidupnya di dunia ini. Lois adalah wanita segala-galanya dalam hidupnya. Tapi dengan keadaan seperti ini, dia hanya bisa merelakan saat ini mereka harus berpisah. Sedih dan terharu kondisi Superman di saat ini. Setelah itu, dengan sekuat tenaga, Superman melaju kencang keluar angkasa, berharap dia kehabisan oksigen dan mati sebelum dirinya berubah total menjadi zombie. Namun, sepertinya usahanya sia-sia. Teman-teman DC Indonesia, manusia terkuat di jagat raya yang tidak bisa mengontrol kekuatannya adalah hal yang paling ditakutkan di dunia DC Comics. Itu sebabnya Batman sempat diam-diam menyiapkan senjata khusus bagi semua superhero yang ada, agar ia bisa melumpuhkan mereka di saat-saat seperti itu. Sayangnya, skenario yang tidak diharapkan tersebut benar-benar terjadi, dan Batman pun sudah lebih dahulu tiada. Terus terang, DC Indonesia tidak bisa membayangkan alternatif cliffhanger yang lebih klimaks dan intens ketimbang yang dihadirkan oleh Tom Taylor si pengarang komik di penghujung halaman DC's edisi 5 ini. Jika Superman memang benar-benar sudah sepenuhnya berubah menjadi zombie, sepertinya akan ada aksi dari Superboy dan atau Lois Lane untuk menghentikannya. Nantikan di edisi terakhir pada video selanjutnya pada isu yang terakhir, yaitu yang ke-6. Dan tentu saja cerita ini menjadi skenario yang menyentuh sekaligus memuaskan batin. Tekan tombol like jika teman-teman suka dengan video seperti ini. Aktifkan tombol notifikasinya untuk update video-video terbaru dengan kelanjutan video DC's ini. Share ke seluruh sosial media agar teman-teman kalian juga mendapatkan hiburan dari konten video ini tentunya. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.